Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 14 Seorang pengemis biasa. Keduanya berjalan beriringan. Karena peringatan Ling Mohan, meskipun Ling Mohan masih mengikutinya, dia tetap menjaga jarak 3 langkah darinya. Dan dia juga tahu bahwa pamannya tidak terbiasa berada di dekat wanita atau dia tidak akan pingsan setelah tidak sengaja dicium olehnya. Walaupun dia sendiri juga tidak merasa nyaman dengan hal itu, tetapi bagaimanapun juga pihak lain itu sudah menjadi paman yang tua, akan lebih baik jika dia tidak mengungkit kejadian itu lagi untuk menghindari membuat keadaan menjadi canggung bagi kedua belah pihak. Namun ada sesuatu yang membuat suasana hatinya membaik. Semakin dalam mereka masuk ke bagian dalam dengan mengikutinya, dia berhasil memetik cukup banyak tanaman obat ajaib di sepanjang jalan. Tanaman obat ajaib itu diresapi dengan aura roh, dan meskipun itu adalah tanaman obat ajaib dari jenis yang lebih umum, itu tetap cukup untuk membuat suasana hatinya berangsur-angsur membaik. Itu bunga semanggi merah. Itu yang terbaik untuk mengobati luka luar. Setelah melihat segerombolan tanaman herbal ajaib tumbuh liar di antara rumput liar, dia berlari kegirangan dan memetiknya dengan hati-hati. Bunga semanggi merah adalah tanaman herbal ajaib yang harganya cukup mahal dan tanaman ini hanya bisa ditemukan di daerah pedalaman, tidak pernah muncul di daerah terluar. Ramuan ajaib ini sebenarnya sama dengan ramuan paling berharga yang pernah dikenalnya di abad ke-21. Baik nama maupun penggambaran ramuannya, semuanya sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang di dunia ini membudidayakan kekuatan mistis dan aura roh, dan ramuan mereka sebagian besar bersifat ajaib, diresapi dengan aura roh, yang meningkatkan dan memperkuat efeknya. Wus, ha, plus. Pada saat itu, suara desiran dingin terdengar langsung ke arahnya. Feng Jiu yang sedang memetik ramuan ajaib itu dengan hati-hati bahkan tidak melihat ke atas saat dia menghindar ke satu sisi dengan cepat. Pada saat itu, bunga semanggi merah telah dipetik dan dia memegangnya di tangannya. Mendengar suara dari depan, Ling Mohan segera menoleh ke belakang. Tangan yang tergantung di sampingnya terangkat ketika anak panah tajam itu melesat ke arah pengemis kecil itu. Namun ketika dia melihat pengemis kecil itu berhasil menghindarinya dengan cekatan, dia dengan diam-diam meletakkan tangannya ke belakang dan mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang datang dari sisi lain. Feng Jiu menatap tempat di mana dia baru saja berjongkok, yang sekarang memiliki anak panah tajam yang menancap di tanah. Jika dia tidak cukup cepat untuk melompat, anak panah itu akan mendarat di tubuhnya. Menghadapi situasi nyaris berjumpa maut yang tak terduga itu, bibirnya tersenyum tipis tanpa mengancam, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan saat memandang orang-orang yang mendekat. Itu adalah tim yang beranggotakan sekitar 20 orang. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria parubaya yang tampak tenang dan mantap. Di sampingnya, ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun dan seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Di belakang mereka, semua pria berpakaian seragam dengan corak yang sama, tampak seperti anggota klan, dan seluruh kelompok tampak seperti mereka adalah klan di luar sana yang sedang menjalani misi pelatihan. Mengamati kelompok itu tanpa bergerak sedikit pun, mata Feng Jiu tertuju pada gadis muda itu. Dia melihat gadis itu mengenakan setelan gaun panjang berbahan kasa merah muda, dadanya yang indah setengah terbuka tampak sangat memikat, pinggangnya yang ramping terikat erat, busur mistis di tangan dan tabung anak panah di punggungnya. Jelas, anak panah yang melesat lurus ke arahnya sebelumnya telah ditembakkan oleh gadis itu. Serahkan bunga semanggi merah. Tatapan mata gadis muda itu dipenuhi dengan kesombongan saat dia menatap Feng Jiu yang kotor dan berantakan, dan mencibir, seorang pengemis biasa yang tidak berjongkok di sudut jalan untuk mengemis tetapi datang ke sini untuk mencari kematian, kamu pasti sudah lelah hidup. Feng Jiu tidak menyembunyikan tatapannya yang tajam saat matanya mengamati gadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia meniru nada mengejek gadis itu dengan mimik sinis dan berkata, mengapa kamu tidak tinggal di rumah bordil saja, tetapi malah datang jauh-jauh ke sini untuk memamerkan tubuhmu? Siapa yang ingin kamu rayu? Begitu kata-kata Feng Jiu keluar dari mulutnya, Ling Mohan yang berdiri di depan merasakan sudut mulutnya berkedut dan dalam hati, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa menjadi seorang gadis. Dia jelas-jelas hanya seorang bajingan yang tidak sopan. Ketika para lelaki di pihak gadis itu mendengar itu, ekspresi mereka mengeras, dan tatapan mereka yang penuh pembunuhan melemparkan belati yang tak berujung ke arah Feng Jiu. Hanya ekspresi pemimpin mereka dan pemuda itu yang tidak berubah, kecuali bahwa mata mereka menatap Feng Jiu seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Kau cari kematian.